Ternyata bahasa Inggris sebagai kuncinya untuk saya belajar tentang berkebutuhan khusus di Australia, yaitu di Perth, Adelaide, sama di Brisbane. Kalau negara bagiannya Queensland, kotanya Brisbane atau Brisbane. Tapi saya juga dapat bonus waktu di Adelaide itu 3 hari saya berkunjung ke Melbourne untuk mengunjungi sekolah tunarungu terbesar di Australia. Pertanyaan satu yang saya ingat, langsung saya terjemahkan bahasa Indonesia biar gak kelamaan. Sekarang kan lagi tren pendidikan inklusif. Kenapa ada sekolah tunarungu yang terbesar di negara bagian Victoria, yaitu di Melbourne? Itu saya kalau tanya itu begitu, karena nanti aku jadi narasumber. Kalau ditanya apa jawaban saya, terus saya tanya. Ternyata jawabannya benar. Itu tahun 2011. Sekarang baru aja terakomodasi undang-undangnya bahwa anak bersekolah itu haknya orang tua dan anak untuk bersekolah di sekolah reguler inklusif atau tetap di sekolah khusus. 2011 sudah saya tanyakan. Ternyata jawabannya sekarang Indonesia ada undang-undangnya bahwa anak berkebutuhan khusus punya hak bersekolah di sekolah khusus, tetap bersekolah di sekolah reguler. Jadi sudah sama. Alhamdulillah, tugas kita memfasilitasi anak dan orang tua yang memilih jalur reguler yang disebut dengan inclusive education. Istilah banyak dipertanyakan, Pak, yang benar itu inklusi apa inklusif? Saya sebagai orang bahasa lebih menyarankan pakailah sekolah inklusif, pendidikan inklusif, karena inclusive education itu as adjective. Karena kalau inclusion itu noun, nanti inclusion school nggak bisa, noun dengan noun nggak boleh jajar. Kalau inclusion in action itu sudah ada apa kata depannya. Jadi saya merekomendasikan bilang aja pendidikan inklusif, sekolah inklusif. Tapi kalau ada yang pakai sekolah inklusi atau inklusi yang monggo. Tapi kalau secara bahasa yang tepat itu sifatnya inklusif, supaya kita itu langsung filosofi melayaninya itu langsung dengan secara inklusif, bukan hanya jargon tapi sudah pelayanan, sudah sifatnya. Nah, pertama memang disebut ABK, anak berkebutuhan khusus. Ini memang undang-undangnya ada. Terus bergeser lahirnya tentang peraturan pemerintah atau undang-undang tentang pendidikan inklusif, lahirnya PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Objek subjeknya sama, yaitu anak berkebutuhan khusus. Cuma dalam bahasa di sekolah SPPI, sekarang P-nya jadi 3 ya. SPPI itu menjadi PDBK. Terus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang UDL, Unit Layanan Disabilitas. Kalau di Australia disebut support system. Ya, itu lahirlah istilah PDPD, yaitu peserta didik penyandang disabilitas. Jadi semuanya ada dasar undang-undangnya. Tiga-tiganya boleh dipakai. Dengan bilang anak berkebutuhan khusus, PDBK boleh, PDBD boleh. Yang tidak boleh, awas ini saya ancam. Setelah mengikuti, terutama yang mengikuti workshopnya Pak Nur Hadi, jangan pernah bilang tadi ada anak inklusif, anak inklusif. Anak inklusif nanggonku kono papat, itu salah. Inklusif itu bukan label pelayanan. Anak berkebutuhan khusus benar, PDBK benar, PDPD benar. Tapi kalau mau pakai istilah anak istimewa, anak hebat, monggo. Tapi tidak boleh menyebut ada anak inklusi atau murid inklusi ini piro. Akhirnya imbas kalau guru inklusi, kepala inklusi kan gitu. Ya, jadi tolong istilahnya tiga-tiganya ini boleh dipakai. Anaknya sama, yaitu anak berkebutuhan khusus, peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian PDPD. Saya senang istilah PDPD, harapannya siswanya PD, gurunya juga PD untuk memberikan layanan kepada anak-anak kita yang masih. Nah, kalau saya
rujuk pada pengertian. Ya, Nur Hadi is nothing. Jadi harus yang berbicara itu adalah ahli. Makanya kalau jenengan jadi narasumber ini tak kasih tahu, kutiplah definisi dari ahli, karena beliau melakukan penelitian, riset yang bertahun-tahun, sehingga mesti justru kalau akademis itu benar langsung kalahan Kaufman tahun 2003. Kalau ini saya hapus kan dianggap Nur Hadi, dan itu salah, membohongi publik gitu. Makanya nanti materi-materi saya itu ada kutipan-kutipan yang memang itu harus dicantumkan. Tapi mohon maaf juga kalau ada istilah yang bahasa Inggris, bukan berarti kosong bahasa Inggris kadang-kadang tidak bisa terjemahkan langsung dalam bahasa Inggris. Karena saya sudah pernah mencoba tak terjemahkan bahasa Inggris semua. Waktu saya presentasi saya malah bingung kok jadi ini. Tapi kalau biasanya saya dua bahasa, supaya nanti saya tahu aslinya bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi mendefinisikan anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang membutuhkan pendidikan khusus, pelayanan-pelayanan terkait untuk merealisasikan potensi keseluruhan mereka. Jadi kuncinya di sini membutuhkan pendidikan khusus atau layanan khusus, baik di sekolah khusus maupun di sekolah inklusif atau di sekolah reguler.